Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbir al-kainat wa khalaqa al-aradina was-samawat wa anzala al-ma'a min al-mu'sirat وأنشأ هب والنبات وقدر الأرزاق والأقوات وأثاب على أعمال الصالحات ونصلي ونسلم على سيدنا محمد ذي المعجزات الظاهرات الذي حصل من نوره وجود الكائنات وعلى آله وأصحابه إلى يوم الميقات أما بعد. Ayuhal muhtaramun, para alim ulama, para habaib, para masyayikh, para tuan guru, para asatid dan asatidah, hadirin hadirat akhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah nikmat yang agung, nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita di pagi hari ini, di saat kita berkumpul bersama memperdengarkan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak sedikit mereka di waktu yang sama, di saat yang sama dengan kita sedang mendengarkan sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kali ini Allah khususkan kita. Allah pilih kita menjadi orang yang mendengarkan Al-Qur'an dan mendengarkan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini semua kehendak Allah. Ini ketentuan Allah di pagi ini kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meletakkan kita di tempat yang di mana disebut nama Allah dan nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam atas penghulu manusia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sebabnya lah kemudian kita mengenal hidayah Allah, yang karenanya lah kemudian kita mengenal petunjuk-petunjuk Allah, yang karenanya kemudian kita mengenal perintah-perintah Allah. Semoga salawat dan salam kepada baginda Rasul senantiasa sampai kepada hari akhir, di mana sebab itulah kemudian kita kelak berhak untuk mendapatkan syafaatnya, syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada para sahabat, keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada tabi'in, kepada tabi'in dan orang yang mengikuti mereka sampai datangnya hari kiamat, masih tetap berpegang kepada ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Najm. Surat An-Najm itu adalah salah satu surat di dalam Al-Qur'anul Karim yang berarti bintang. Di dalam surat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. Sungguh Muhammad, ia telah melihat malaikat Jibril ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kedua kali. Ulama membahas tentang pertemuan malaikat Jibril dengan baginda Rasul, maka pertemuan ini adalah pertemuan nyata di mana malaikat Jibril menggunakan bentuk fisiknya yang asli, bentuk badan aslinya. Dan ketahuilah tidak ada seorang pun nabi yang mampu berjumpa dengan malaikat Jibril dalam bentuk aslinya semisal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disambung ayatnya, inda sidratil muntaha, tak kala baginda Rasul berada di sidratil muntaha. Jadi kalau kita mau mengetahui tentang Isra dan Mi'raj, ayatnya untuk ayat Isra itu di dalam surat Al-Isra, di dalam surat yang pertama. Di ayat yang pertama Allah bercerita tentang Isra. Subhanalladzi asra bi abdihi. Kalimat inilah kemudian
dikatakan sebagai baginda Rasul diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperjalankan. Konon yang disebut dengan Isra adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lainnya dari bagian bumi. Akan tetapi peristiwa Mi'raj baginda Rasul dibicarakan di dalam surat yang lain yang kemudian kita kenal dengan sebutan surat An-Najm. Di situ nampak betul ayatnya, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Tak kala baginda Rasul bertemu dengan malaikat Jibril untuk yang kedua kalinya inda sidratil muntaha, dan perjumpaan itu adalah tak kala baginda Rasul berjumpa dengan malaikat Jibril hingga sampailah di sidratil muntaha. Ini tentang Mi'rajnya. Tidak ada kalimat Mi'raj di dalam Al-Quran bahwa baginda Rasul melakukan Isra dan Mi'raj. Dua kalimat ini berbeda dan Allah memisahkan antara dua kejadian ini agar kita mengambil iktibar perjalanan bahwa sesungguhnya Isra dan Mi'raj terjadi kepada baginda Rasul. Yang merupakan khususiyah terbesar adalah malaikat Jibril menampakkan bentuk aslinya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tak ada yang mampu untuk melihat bentuk asli dari malaikat Jibril alaihi salam. Konon paman baginda Rasul yang bernama Sayyidina Hamzah, ketika diceritakan tentang malaikat Jibril, Sayyidina Hamzah berkata kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, seandainya boleh aku ingin melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli. Baginda Rasul melarangnya. Tetapi Sayyidina Hamzah seolah betul-betul berharap ingin dapat melihat malaikat Jibril. Tak kala berjumpa dengan malaikat Jibril, baru hendak menampakkan wujudnya, Sayyidina Hamzah sudah pingsan, enggak mampu. Tetapi baginda Rasul dua kali berjumpa dengan malaikat Jibril alaihissalam. Bahkan di dalam riwayat berapa banyak disebutkan tentang perjumpaan malaikat dengan malaikatul maut. Sebenarnya malaikat Israel dengan al-maut itu berbeda. Ini sebagai pandangan bahwa malaikat dengan al-maut itu berbeda. Al-maut adalah makhluk Allah, malaikat Israel Allah berikan kekuatan kepadanya untuk mengendalikan al-maut. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya kematian, al-maut, maka Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada para malaikat tentang makhluknya yang bernama al-maut. Ketika dibuka hijab agar kemudian malaikat nampak kepada al-maut, hampir semua malaikat pingsan di waktu menyaksikan al-maut. Di dalam riwayat juga diceritakan bahkan Jibril sekalipun pingsan waktu berhadapan dengan al-maut. Malaikat Jibril ini paling gagah. Ketemu dengan yang namanya mati, pingsan. Namanya kita kan nggak tahu lagi. Malaikat yang memiliki kekuatan sedemikian rupa pingsan. Ketika mereka semuanya sadar, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Israel, "Wahai Israel, aku akan berikan kepadamu kekuatan sehingga engkau mampu untuk mengendalikan al-maut." Di sini kita tahu bahwa al-maut itu berbeda dengan malaikat Israel. Tapi setiap kali datang yang namanya Israel, ini pasti bawa yang namanya al-maut. Namanya datang ke rumah kita, jarang pulang nggak bawa orang. Kalau sudah masuk, habis kita. Kalau sudah masuk kemudian dihadapkan kepada 3 orang, abah, ibu sama kita, pasti kita bilang yang tua aja dulu ya. Saking takutnya kita kepada yang namanya kematian. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Bercerita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang malaikat Jibril. Kata baginda Rasul, Allah menciptakan malaikat Jibril satu sayapnya saja. Jika dibentangkan ke ufuk bagian timur, maka tertutuplah seluruh bagian timur. Satu aja ke arah timur, habis sudah ufuk timur. Ufuk timur itu bukan bagian dari bumi, bukan. Ufuk timur bagi bagian alam semesta bagian timur, semuanya akan tertutupi oleh malaikat Jibril dengan satu sayap. Jika yang lain dibentangkan satu saja ke arah barat, maka ufuk barat pun akan tertutupi oleh besarnya malaikat Jibril alaihissalam. Kata baginda Rasul, Jibril lahu sittuna mi'ah janah. Dia memiliki 600 sayap.
Satu aja begitu, apalagi 600. Nanti kalau pulang ke rumah, coba-coba gambarlah malaikat Jibril seperti apa loh ya. Panjangnya menutupi ufuk barat. Buku kita kada kuat, bukunya habis, mau menulisnya. Ini tentang malaikat Jibril alaihissalam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan malaikat Jibril, kata baginda Rasul, ketika Allah baru selesai menciptakan malaikat Jibril alaihissalam, maka malaikat Jibril tak kala dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang menghadapkan dirinya ke arah arsy. Arsy memantulkan cahaya, arsy memantulkan cahaya yang indah, bentuk yang indah, seolah-olah bagaikan sebuah kaca. Maka kemudian malaikat Jibril melihat bentuk dirinya sendiri. Kemudian ia berkata, "Ya Rabb, siapakah makhluk yang indah itu?" Kata Allah, "Itu adalah bentukmu wahai Jibril." Tahulah orang masih belum pernah berkaca sama sekali, belum kenal kaca. Di awal dikenalkannya kaca begitu. Begitu melihat di kaca, siapa nih? Bunga Sebanar nih katanya. Pas kalau dia ganteng, pas kalau lagi jelek, wah hantu dari mana nih? Yang berkaca dirinya sendiri. Nah, malaikat Jibril melihat bentuknya yang indah. Maka kemudian malaikat Jibril berkata, "Bentuk apakah ini ya Allah?" "Itu adalah bentukmu wahai Jibril, begitulah ketetapanku untuk menjadikan engkau sebagaimana bentukmu ini." Malaikat Jibril kemudian bertanya kepada Allah, "Akhalaqta khalqan ahsana minni ya Allah? Adakah engkau menciptakan makhluk yang jauh lebih baik daripada aku ya Allah?" Kata malaikat Jibril, "Untuk di jenismu, di seluruh malaikat, engkaulah yang paling indah, engkaulah yang paling besar, dan tak ada yang sepadan denganmu." Malaikat Jibril adalah malaikat yang terindah. Karena sebab itulah kemudian malaikat Jibril bersujud kepada Allah, melakukan salat 2 rakaat, lamanya 20.000 tahun. 20.000 tahun. 2 rakaatnya kurang lebih kita juga 2 rakaat bisa 2 menit. 20.000 tahun dia sujud kepada Allah. Ketika ia angkat kepalanya, kemudian dia bercakap-cakap dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kemudian Allah berkata kepadanya, "Wahai Jibril, salatmu selama 20.000 tahun itu masih jauh lebih baik salatnya umat Nabi di akhir zaman. Aku akan mengutus seorang Nabi yang bernama Muhammad, yang salat 2 rakaat mereka jauh lebih baik daripada salatmu ini." Umat baginda Rasul, keutamaan itu disandarkan kepada baginda Rasul. Kalau bukan karena baginda Rasul, maka kita tidak akan mendapatkan keagungan yang seperti itu. Kalau tidak disandarkan kepada baginda Rasul, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. 20.000 tahun salat malaikat Jibril tak ada apa-apanya dengan salat umat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 2 rakaatnya mengalahkan 20.000 rakaat yang dilakukan oleh 20.000 tahun yang dilakukan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Allah menjelaskan, walaupun salatnya umat Muhammad itu banyak lalainya, banyak lupanya, kadang ingat kepada sesuatu yang seharusnya ingat kepada Allah, mengingat perkara-perkara yang lain. Ini banyak terjadi kepada kita. Waktu kita jadi makmum di rakaat yang kedua, ada yang baca merek sarung yang di depannya. Wih, mahal nih, BHS. Nanti lebaran tahun depan mau ke Surabaya mau beli juga yang seperti itu. Isra di dalam sholatnya, ke Surabaya mau belanja beli sarung. Begitu juga yang ibu-ibu. Wah, bagus benar bajunya orang yang di depan nih, kaftan. Harganya lumayan mahal, tapi lebaran tahun depan saya juga mau membelinya. Tapi kata teman-teman, yang paling murah itu di pasar ini, pasar itu. Jalan-jalan Isra juga di dalam sholatnya. Kebanyakan kita begitu. Apa yang menjadi kebingungan kita di hari itu, apa yang mengganggu pikiran kita di hari itu, itulah yang banyak muncul di dalam ibadah kita. Suatu ketika pernah ada satu orang datang kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam, aku kehilangan barang." Imam Syafi'i bilang, "Kenapa datang sama saya?"
Orang sini kalau kehilangan barang datang ke polisi, kan datang ke ulama. Polisi tempat. Tanyalah kepada orang yang lebih paham tentang ilmu itu, kata Imam Syafi'i. Tidak, aku menginginkan agar engkau kemudian mencarikan solusi agar barang mudah. Wudhu, suruh wudhu sama ini. Habis wudhu, sholat 2 rakaat, sholat. Rakaat pertama lama, tapi rakaat kedua kebut deh, cepat. Tanpa berpamitan kepada Imam Syafi'i, dia langsung keluar dari tempat di mana dia sholat, kemudian datang lagi dengan tersenyum. Alhamdulillah, sudah dapat. Di mana engkau mendapatkannya? Di tempat yang saya tinggalkan. Tidak, maksudku di mana engkau ingat bahwa barangmu ada di tempat itu, di dalam sholat. Jadi kalau kita kehilangan barang lah, sholat 2 rakaat. Isra kita di dalam sholat kita mencari lagi lah. Kemana tadi? Tadi kan turun dari mobil itu ke sini, dicari di dalam sholat. Nah, ini Isra juga namanya nih. Tetapi bukan Isra sebagaimana baginda Rasul. Kalau yang inilah kelalaian kita di dalam sholat. Kadang gara-gara pakai sandal baru, saking takutnya, dibungkusnya, ditaruh juga di depan imam, di depan dia biar gak kehilangan. Dari awal sampai akhir, yang ia ingat sandalnya. Ini pasti kalau kita masih manusia, pasti kita ingat ini. Habis kelahiran bini yang keluar di dalam sholat, bini kita gara-gara suaminya kawin lagi, si istri sholat dari awal sampai akhir mencari-cari siapa gerakannya. Istri keduanya nih mencari di dalam sholat juga ada. Hampir semua di dalam ibadah kita tak pernah murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulit rasanya untuk mencari sebuah ibadah sebagaimana disebutkan oleh baginda Rasul, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya seorang mukmin menghadap kepada Allah, bukan Isra. Salat seorang mukmin itu adalah berhadapan dengan Allah. Suatu ketika Taus bin Kaisan dia melihat kepada Sayyidina Ali ibn al-Husain, cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sedang dalam keadaan berwudu. Ketika Sayyidina Ali ibn al-Husain di dalam keadaan berwudu, dilihatlah bagaimana isfarra launa wajah. Wajahnya kemudian menguning, pucat pasi di waktu berwudu. Waktu wudu, Taus bin Kaisan, di dalam riwayat yang lain Farasdak namanya, dia kemudian menegur kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, mengapa wajahmu pucat pasi tak kala engkau mengambil wudu? Maka kemudian berkatalah Sayyidina Ali ibn al-Husain, ia berkata, aku ketakutan saat aku harus berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena aku akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di wudunya sudah merasakan yang begini. Namun kita mau jumpa sama bupati, persiapannya luar biasa lah. Kalau bisa pakaian kita beli yang baru, sepatu yang sudah lawas karena disemil. Pakaian dipakai dulu, pantas nggak pantasnya kita mau bertemu dengan seorang pejabat. Akan tetapi saat bertemu dengan Allah, kadang-kadang pakaian seadanya. Pakai kaos lagi, bekas coblosan tahun lalu, di belakang tulisannya lanjutkan. La haula wala quwata illa billah. Akan berhadapan dengan Allah menggunakan pakaian yang demikian. Demi Allah, Allah mengingatkan kepada kita, hendaklah engkau pakai pakaianmu yang indah tak kala engkau memasuki masjid. Pakai pakaian yang indah, karena kita sadar betul kita harus berhadapan dengan siapa. Sadarlah tak kala engkau melakukan wudu, engkau akan menggunakan wajahmu menghadap kepada Allah. Ketika engkau gunakan kedua tanganmu untuk engkau basuh, ketahuilah kedua tanganmu nantinya yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah atas segala apa yang pernah dilakukan oleh kita. Sehingganya Sayyidina Ali ibn al-Husain tak kala ia akan sholat, bergetar kedua betis. Ketika ia lafazkan Allahu Akbar, maka seluruh aras bergoncang. Inilah salat seorang mukmin. Ketika ia berdiri, ia berkata, salatlah seolah-olah engkau berada di hadapan Allah. Di mahsyarnya Allah, engkau akan bertanggung jawab atas apa yang pernah engkau lakukan di muka bumi. Maka engkau tidak akan pernah mengangkat kepalamu, engkau akan menundukkan kepala. Karena keadaan di mahsyar nanti, kata baginda Rasul, tidak ada satu orang pun yang berani mengangkat kepala mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
gubernur, bukan bupati, yang ini pasti gak akan mengangkat kepalanya. Pasti gak akan mengangkat kepalanya. Lihatlah di dalam Al-Quran, bahkan tidak satu pun dari manusia yang mampu berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun. Hari di mana manusia berdiri di hadapan Allah, malaikat berdiri di hadapan Allah, la yatakallamun. Tidak satu pun di antara mereka yang mampu berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebab ketika Sayyidina Ali ibn al-Husain dia salat sampai burung-burung semuanya hinggap di pundaknya, hinggap di kepalanya, seolah-olah ia bagaikan tunggul kelapa yang sudah dipotong, tidak bergerak. Khusyuk itu dapat dilihat kalau badannya banyak bergerak, ada khusyuk. Allahu Akbar, gatal. Sholat kah? Apa? Makanya mandi kalau sholat. Jangan cuma wudu aja, namanya bisa mandi. Agar kita benar-benar dalam keadaan segar, dalam keadaan fresh tubuh kita ini. Bahkan banyak para ulama, tokoh-tokoh sebelum kita, mereka orang-orang saleh sebelum kita, mereka mandi banyaknya 5 kali ketika akan menghadap Allah semata-mata menghormati ibadah yang mereka lakukan. Bahkan di antara mereka mengkhususkan pakaian khusus untuk melakukan salat, sehingganya pakaian itulah yang senantiasa dipakai oleh mereka, dan mereka pilih warna yang terbaik untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mereka kalau salat. Pernah juga Sayyidina Ali ibn al-Husain ini salah seorang muridnya yang bernama Dalaf As-Sibli. Dalaf As-Sibli. Ini saya ceritakan keluarga Rasul dulu, habis ini baru sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena jalur kita mendapatkan keilmuan dari mereka ini. Satu dari keluarga baginda Rasul, yang lainnya kita dapati dari para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh kalau cerita sahabat tentang peribadatan mereka, ada satu sahabat orangnya kaya banget. Kebunnya banyak, hartanya berlimpah ruah, bahkan dia bikin tempat sholat di tengah kebunnya yang rindang. Suatu ketika dia sholat, Allahu Akbar, matanya tertuju kepada pandangan kebunnya yang sedang berbuah lebat. Dia lihat burung yang loncat dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dari satu dahan ke dahan yang lainnya, dari ranting yang satu ke ranting lainnya. Mantap, betul ibadah di sini kata dia. Padahal burung telah membuat dia lalai, kebunnya telah membuat dia lalai. Usai salat, dia datang kepada baginda Rasul, hadir di majelis ta'lim baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Rasul berkata, berapa banyak mereka yang dilalaikan oleh dunia. Walau di dalam salatnya, ia salat di tengah kebun, kata baginda Rasul. Ini orang baru hadir di pengajian. Walau dia salat di tengah kebun dan dia merasakan hawa yang nikmat, hawa yang sejuk. Kemudian dia salat, ia melihat bagaimana banyak buah yang dia lihat dari kebun, bahkan burung-burung pun melalaikan ia melakukan ibadah, tetapi ia tak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat ini kemudian berdiri dan berkata, ya Rasulullah, demi Allah, kuwakafkan kebunku itu, kuberikan itu kepada Allah dan Rasulnya, karena ia telah membuat aku lalai dan lupa kepada Allah dan Rasul. Bisa gak kita begini? Salat, Allahu Akbar, ingat lawan sarang burung, wakafkan. Ingat mobil, keluarkan. Ingat bini, jangan. Kalau yang ini janganlah, jangan. Bisakah kita meniru sahabat itu? Demi Allah, mereka orang-orang pertama yang tertanam keimanannya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tidak bisa kita kejar keimanan mereka ini. Pernah juga Sayyidina Ali ibn al-Husain, ketika salah seorang muridnya yang bernama Dalaf As-Sibli. Dalaf As-Sibli adalah salah satu murid dari Sayyidina Ali ibn al-Husain. Dia melakukan ibadah haji. Usai pulang dari ibadah haji, pertama kali yang ia datangi adalah gurunya. Ketika datang kepada Sayyidina Ali ibn al-Husain, dia berkata, wahai guruku, aku pulang dari ibadah haji. Alhamdulillah, segala sesuatunya telah aku selesaikan, tak kurang apa. Sayyidina Ali ibn al-Husain bertanya, wahai Dalaf, benarkah engkau mendatangi kota baginda Rasul, kota di mana terdapat Ka'batul Musyarrafah?
pernah haji? Pernah. Yang pernah umroh? Tahu miqat? Yang belum mudah-mudahan cepat sampai setelah corona bebas. Namun sekarang nggak bebas, kita dibatasi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat musibah dari kaum muslimin dan Allah mudahkan lagi kita untuk mendatangi kota baginda Rasul, kota di mana terdapat kuburan baginda Rasul dan kota di mana terdapat Ka'batul Musyarrafah. Wahai Sibli, ketika engkau masuk ke negeri Makkah, engkau pasti berhenti di sebuah tempat yang dikatakan sebagai miqat. Apakah engkau berhenti di tempat itu? Ya, saya berhenti. Apakah engkau menggunakan pakaian ihram? Ya, saya menggunakan pakaian ihram. Apakah engkau mandi sesaat sebelum engkau menggunakan pakaian ihram? Iya. Wahai Sibli, di waktu engkau sampai di miqat, sudahkah engkau berniat untuk berhenti melakukan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah? Nah, kalau yang ini malu. Saya tidak niat berhenti. Tidakkah engkau tahu Allah memberikan sebutan kepada tempat itu sebagai miqat, tempat berhentinya seorang hamba untuk melakukan segala yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah. Maka berniatlah engkau untuk berhenti dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Seharusnya berhenti di situ, niatnya itu. Ketika engkau mandi, sudahkah engkau berniat engkau hendak membersihkan dosa-dosa yang pernah engkau lakukan, dosa yang pernah engkau perbuat tak kala engkau sebelum melakukan ibadah haji? Tidak, saya ingat mandi sunnah begitu saja. Berarti belum mandi, belum miqat, belum mandi. Di waktu engkau menggunakan pakaian ihram, sudahkah engkau berniat pakaian yang putih yang suci ini tidak akan pernah engkau nodai untuk kedua kali? Sudahkah engkau berniat untuk menjaga keputihan iman? Sudahkah engkau berniat agar kemudian menjaga agar engkau tak pernah lagi jatuh ke dalam pelukan dosa? Belum. Jika demikian engkau belum miqat, belum mandi, belum ihram, terdiam dalam asib. Kemudian ia berkata, Sayyidina Ali ibn Husain berkata, "Masukkah engkau ke kota Makkah? Kenalkah engkau ke kota Makkah yang memiliki keutamaan, di mana tempat pertama yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah berikan keagungannya, Allah berikan kemuliaan kepadanya. Sudahkah engkau memuliakannya? Sudahkah engkau mengenal keutamaan tentang kota Makkah? Bal, jika demikian engkau belum pernah memasuki kota suci Makkah." Jadi kayaknya kita belum haji, belum umroh juga kalau begini. Kalau ibadah seperti ini sulit rasanya untuk kita lakukan. Inilah hakikat salat, di mana baginda Rasul menyaksikannya, bahwa setiap hakikat di dalam apa yang disebutkan oleh Allah di dalam syariat, segala sesuatu yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah benar nyata. Jika benar salat kita, tadi kita mendengar ayat yang dibaca, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Benarkah salat kita sudah mencegah kita melakukan sebuah perbuatan yang keji dan munkar? Berapa banyak mereka yang melakukan salat tak pernah ketinggalan malam, tetapi rasa sombong di dalam hatinya belum pernah sir. Kalau melihat orang, paling sholat malamnya cuma 2 rakaat, orang merasa jauh lebih agung dibandingkan orang. Jangan terjebak kepada ibadah iblis. Bagaimana ibadah iblis? Ibadahnya tidak menambah kecuali rasa sombong di dalam hati. Jangan terjebak di waktu mencari ilmu kepada ilmu yang dimiliki oleh iblis, ilmunya hanya dimiliki untuk menyombongkan diri. Jangan terjebak kepada apa-apa yang dilakukan oleh iblis, menumpuk harta untuk kesombongan. Apa-apa yang dikumpulkan oleh iblis semuanya berbuah kesombongan. Na'udzubillah, waliyadzubillah. Di dalam kitab Durratun Nasih di situ disebutnya. Ini kitab banyak cerita-cerita yang kemudian menggugah jiwa kita. Seorang ahli maksiat, seorang pemabuk, bertetangga dengan ahli ibadah, bertetangga dengan ahli ibadah, belum pernah lepas salat 5 waktunya di masjid. Salat malamnya belum pernah tertinggal penuh salat malam. Baca Al-Quran di tengah malam, dia baca Al-Quran. Apa yang diperintahkan oleh baginda Rasul semuanya dilakukan. Sayang disayang, ibadahnya berbuah kesombongan. Dia lihat tetangganya pemabuk, ahli maksiat. Ketika subuh dia hendak keluar melakukan sholat ke masjid, berpapasan dengan tetangganya yang pemabuk.
jalan sempoyongan pulang ke rumah ya. Dalam hatinya, la ilaha illallah. Harusnya sholat, harusnya ibadah, bukan kayak saya malah pulang mah dinasehati. Tidak cukupkah waktumu bermaksiat kepada Allah? Lihat bagaimana saya puluhan tahun ke masjid ketemu ente pasti dalam keadaan mabuk begini. Sehingganya maksud dia untuk memperingatkan tetangganya. Maka kemudian setiap kali tetangganya pulang berpapasan dengan dia taruh satu batu bata di depan pemisah antara rumah dia dengan rumah si pemabuk. Dia datang mabuk, nih maksiat ente 1. Besoknya 2, 3, sampai jadi pagar sebatas pinggang. Sampai jadi batas sebatas pinggang. Tiap hari begitu sampai terpisahlah rumah keduanya. Tinggi sudah. Rupanya rutin istiqomah mabuknya. Sehingganya ahli ibadah ini menumpuk batu bata, terpisahlah kedua rumah ini. Sampai suatu ketika keduanya kembali kepada Allah. Tentulah manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat. Tiba-tiba digambarkan, jangan heran kalau ini sudah digambarkan, karena baginda Rasul sudah menyaksikan terlebih dahulu. Peristiwa ini diceritakan oleh baginda Rasul, sebuah peristiwa yang sudah dilihat oleh baginda Rasul di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, dan itu baru saja terjadi. Ini banyak hal yang begini, baik yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Contoh agar kita nggak salah di dalam pemahaman. Ketika baginda Rasul melakukan Isra dan Mi'raj, baginda Rasul sampai di langit yang keempat, baginda Rasul bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Rumaisah. Seorang perempuan ada di dalam surganya Allah, padahal dia masih belum beriman dan nantinya akan menjadi sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul sudah melihatnya di surga. Jadi kalau baginda Rasul melihat, berarti peristiwa itu dilihat oleh baginda Rasul di dalam surga. Baik peristiwa itu terjadi setelah Nabi Allah Adam, dan apa-apa yang nantinya akan dilihat oleh baginda Rasul sampai kembalinya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nampak di peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasul. Ini cerita baginda Rasul. Keduanya kemudian sama-sama meninggal. Loh kok tahu kalau keduanya meninggal? Baginda Rasul yang cerita. Biar kita paham, biar nggak salah di dalam menangkap peristiwa Isra dan Mi'raj. Keduanya sama-sama mati. Kemudian si pemabuk diseret sama malaikat, dibawa ke dalam neraka. Ketika mau dibawa ke dalam neraka, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, "Masukkan hambaku itu ke dalam surga." Apa sebab ya Allah? Karena setiap kali dia melihat tembok yang dibuat oleh si ahli ibadah, dia senantiasa menyesal. Ya Allah, sudah setinggi pinggang. Ya Allah, sudah setinggi dada. Ya Allah, sudah terpisah rumahku dengan rumah si ahli ibadah. Ada nyesal. Masuk surga, Bib? Masuk surga. Tapi jangan dicoba. Jangan dicoba. Jadi si pemabuk ini ketika dibawa ke dalam surga, ya Allah, Engkau muliakan aku karena tangisan penyesalanku kepada setiap dosa yang aku lakukan. Ketahuilah, taubah itu dengan menyesali itu taubatnya namanya. Jangan pernah bosan untuk menyesali sebuah perbuatan, karena itu adalah termasuk dari pertaubatan kita kepada Allah. Jangan pernah bosan. Seberapa banyak engkau jatuh ke dalam maksiat, seberapa banyak kita jatuh berkubang di dalam perbuatan dosa, jangan pernah lalai untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang ditunggu oleh iblis yang begitu itu, mudah-mudahan enggak taubat. Begitu enggak taubat, gembira iblis. Kenapa? Punya teman di dalam neraka. Berpindah kepada si ahli ibadah. Si ahli ibadah ini lain cerita. Dia digiring oleh malaikat untuk menuju surga. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, ambil dan masukkan ia ke dalam neraka, karena setiap ibadah yang ia lakukan tidaklah berbuah kecuali kesombongan. Ia tidak menyembahku. Ia beribadah hanya agar ia nampak mulia di mata manusia. Ia tidak harapkan setiap ibadahnya agar kemudian mendapatkan balasan dari. Kata Allah, masukkan dia ke dalam
ketika mendengar si pemabuk tadi ini masuk ke dalam surga, sedangkan si orang yang ahli ibadah ini masuk ke dalam neraka, semua sahabat menjadi ketakutan. Bahkan di dalam riwayat digambarkan ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan manusia dari malaikat, malaikat dibangkitkan, mereka pun masih berkata, "Ya Allah, ma'abadnaka haqqa ibadatik." Malaikat yang sejak diciptakan oleh Allah beribadah, ada yang sujud, ada yang ruku, ada yang bertasbih, semuanya beribadah. Ketika dibangkitkan pada hari kiamat, dia berkata, "Ya Allah, aku tidak menyembahmu dengan sebagaimana sebenar-benarnya menyembah kepada." Ini malaikat. Kalau yang kita kan selingan. Kadang ada di tempat yang baik, kadang-kadang juga ya sejam 2 jam di tempat maksiat. Kadang-kala nggak pingin buat maksiat, tiba-tiba lewat di depan kita maksiat, bermaksiat tidak? Belang-belang kambing kita ini. Artinya apa? Kadang maksiat, kadang bersih, kadang maksiat, kadang bersih. Itu sebab jangan sampai kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Itu sebab wabil khusus di bulan Rajab ini ada sebuah doa yang diajarkan oleh baginda Rasul untuk dibaca usai salat fardu paling tidak 70 kali. Ada yang menyebutkan selepas salat Isya, ada yang menyebutkan selepas salat Isya dan selepas salat subuh. Rabbighfirli warhamni wa tub alayhi. Ini dibaca 70 kali. Rabbighfirli warhamni wa tub alayhi. Rabbighfirli warhamni wa tub alayhi. Ini baca 70 kali. Mereka yang beristighfar di bulan ini, Allah Subhanahu wa taala pasti mengampuni. Itu sebab perbanyaklah istighfar kepada Allah. Dan ingatlah, jangan pernah ibadah kita berbuah kesombongan dan menganggap remeh kepada orang lain. Na'udzubillah wal iyadzubillah dari ibadah yang kemudian bukan melahirkan rasa takut kepada Allah, malah semakin kemudian membanggakan diri. Na'udzubillah dari kekayaan yang kemudian melahirkan kesombongan. Semoga Allah memberikan harta kepada kita dalam keberkahan dan membawa rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah dari ilmu yang kemudian semakin membuat kita congkak, membuat kita sombong, sehingga kita menganggap yang lainnya adalah orang-orang yang bodoh. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah dari apa yang telah Allah berikan kepada iblis yang kemudian mendapatkan ilmu, mendapatkan harta dan mendapatkan ibadah dengan kesombongan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga Allah mengilhamkan kepada kita kebaikan di dalam setiap perbuatan baik. Ilmu kita ilmu yang nafi', yang bermanfaat, yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah. Ibadah kita tidak berbuah kesombongan, selain kemudian semakin tawadhu, semakin merendahkan diri kita ini. Semoga harta yang kita dapatkan dapat kita gunakan untuk beribadah dan mendatangkan keberkahan kepada kita senantiasa. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sadarlah bahwa setiap ibadah yang kita persembahkan kepada Allah ini telah nampak nyata di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak kala baginda Rasul melakukan Isra dan Mi'raj, baginda Rasul melihat hakikat semua di balik apa yang dilakukan oleh manusia, baik kebaikan ataupun keburukan, nampak pada diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah maksud di antara sekian banyak maksud baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah agar melihat dunia yang nyata yang nantinya akan menjadi pemberhentian kita tak kala kita telah usai usia kita di muka bumi ini. Ada kehidupan yang jauh lebih abadi, dan hendaklah untuk menjadi abadi kalian harus taat dan patuh kepada Allah, mengikuti jejak langkah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan Isra Mi'raj yang kita adakan kali ini, selain buah cinta kita kepada baginda Rasul, selain kita ingin beramal agar kemudian amal kita tidak ditunggangi oleh keinginan nafsu kita, semoga Allah mudahkan kita melakukan ibadah, semoga Allah memberikan futuhat, keterbukaan kepada kita untuk menerima ilmu, dan semoga Allah berkahkan segala sesuatunya yang diberikan oleh Allah kepada kita sehingga bermanfaat tak kala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tak berpanjang lebar saya, semoga yang sedikit ini menjadi amal saleh yang nantinya bisa kita bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sajalah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramah agama
yang telah disampaikan oleh